Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Perkenalkan, saya Watnawati Maan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Di bawah bimbingan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Erniati SPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rosmanita SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman terhadap budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan murid cara bertanggung jawab dan mengajarkan cara untuk menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih kepada kontrol diri yang dapat mengajarkan murid untuk bisa memahami serta menyadari motivasi internal, tidak karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia terjadi biasanya yang pertama untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang kedua, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Keduanya merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Seterusnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini merupakan nilai internal yang berasal dari diri sendiri. Ketiga, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan ketimbang harus mematuhi peraturan tertulis. Seterusnya, bagaimana keyakinan kelas dibuat? Guru membuat sebuah kesepakatan bersama murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan universal yang didiskusikan bersama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, dia bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kelima, posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam control theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka mau. Tapi, dia juga menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki suatu tujuan. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini yang paling disarankan adalah posisi manajer, karena posisi ini guru dapat berbuat sesuatu yang membuat murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi terhadap masalahnya. Keenam, segitiga restitusi. Seorang guru yang menanamkan perannya sebagai manajer, ia akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi, guru dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut keterkaitan antar materi. Keterkaitan budaya positif
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 adalah bahwa penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memahami nilai dan peran guru penggerak tersebut, serta budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaboratif antar sesama warga sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak modul 1.3 yaitu tercapainya impian seorang guru terhadap murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut harus saya pahami dan direalisasikan serta diwujudkan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah di saat saya mempelajari dan mengetahui tentang sebuah penghargaan di mana sebelumnya pernah saya lakukan, namun sekarang sudah tidak lagi. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah bahwa saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum. Di antaranya, saya sering mengatakan, yang tidak selesai tugasnya nanti ibu tambah ya. Dengan ini murid saya menjadi takut kepada saya. Sekarang saya mengetahui bahwa posisi yang seharusnya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif yaitu ketika menangani kasus siswa yang tidak mau mengerjakan tugas piket kelas bersama teman, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang, karena dapat mengarahkan murid untuk disiplin, mengikuti aturan sekolah atau keyakinan kelas tanpa menggunakan hukuman. Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan segitiga restitusi pada kasus lainnya di masa yang akan datang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang dapat saya lakukan dalam mengatasi murid yang bermasalah adalah saya sudah menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah murid tanpa adanya hukuman. Namun, perlu saya perbaiki bahwa pembuatan keyakinan kelas di mana sebelumnya belum saya lakukan dan sekarang segera akan saya buat bersama murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya memakai posisi penghukum. Saya sering memberi hukuman kepada murid yang melanggar peraturan, sehingga murid menjadi takut kepada saya. Perasaan saya saat itu
Saya merasa bersalah dan sedih karena dijauhi oleh murid-murid saya. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya jadi mengetahui bahwa ada posisi yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Saya merasa tertantang untuk terus menerapkan posisi manajer ini di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah saya lakukan, tetapi hanya baru sampai tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan jika kasusnya salah paham, dan setelah menstabilkan identitas, saya mendamaikan murid dengan meminta mereka untuk saling memaafkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah terus melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif itu dapat diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga agar menjadi kebiasaan. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.